Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Gembalakanlah domba-dombaku, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari 12 murid Tuhan Yesus, satu di antaranya yang sangat menonjol adalah Petrus atau Simon, anak Yohanes. Petrus adalah murid yang termasuk sudah berumur karena dia sudah berkeluarga. Bukti yang bisa kita temukan adalah bahwa Tuhan Yesus pernah menyembuhkan mertua Petrus yang sedang sakit. Bersama Yohanes dan Yakobus, Petrus disebutkan berada di atas Gunung Tabor pada waktu Tuhan Yesus berubah wajah dan disaksikan baik oleh Musa maupun Elia. Mereka bertiga juga yang menemani Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyembuhkan putri Yairus. Yang paling fenomenal adalah Petrus telah menyangkal mengenal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok pada saat Tuhan Yesus ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Hari ini Petrus yang sama menegaskan bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Sebanyak 3 kali Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dengan jawaban yang sama, Petrus membuat Tuhan Yesus yakin bahwa dialah orang yang paling tepat untuk memimpin kawanan dombanya setelah dia terangkat ke surga. Kepada Petrus Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudari terkasih, pilihan Tuhan Yesus jatuh pada Petrus, dan kepada Petrus Tuhan menyerahkan kunci kerajaan surga. Firman-Nya, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Matius bab 16 ayat 19. Jadi, Petrus itu adalah pemimpin tertinggi gereja yang pertama dan disusul para penggantinya hingga saat ini yang disebut Paus. Paus Fransiskus adalah Petrus yang baru saat ini mendapat tugas yang sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Gereja Kudus tidak pernah lalai mendoakan Bapa Suci dan para uskup setiap hari dalam perayaan Ekaristi. Ini juga bentuk pengakuan dan dukungan atas otoritas beliau sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menggembalakan umat Allah. Benar bahwa Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali
karena ia takut ditangkap seperti gurunya. Namun benar juga bahwa sebanyak 3 kali ia menyatakan kesungguhan cintanya terhadap gurunya, bahwa dia siap menghadapi apapun yang bakal terjadi dan siap pula mengambil risiko seperti Yesus gurunya. Saudara-saudari terkasih, inilah keterangan dan penegasan yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus selanjutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Yohanes bab 21 ayat 18. Penginjil Yohanes memberi tafsir atas ayat ini. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Yohanes bab 21 ayat 19a. Komitmen Petrus untuk setia mengasihi Yesus melebihi semua orang. Itulah yang membuat Tuhan Yesus bahwa beliau tidak salah memilih orang. Petruslah orangnya. Dari seluruh dunia hanya seorang, yaitu Petrus. Demikian Santo Leo Agung, Paus berkhotbah, Petrus telah dipilih untuk mengetuai panggilan para bangsa, semua para rasul dan para bapak gereja. Maka meskipun di tengah umat Allah ada banyak imam dan banyak gembala, Petruslah yang memerintah dengan kekuasaannya sendiri di atas semua dan di atas mereka ini. Kristuslah pemegang kuasa yang utama. Hanya melalui Petrus ia memberikan apa yang tidak diberikan kepada orang lain. Saudara-saudari terkasih, masih ingatkah kita akan pertanyaan Yesus? Menurut kata orang, siapakah aku ini? Hanya Petrus yang tegas menjawab, Engkaulah Kristus, Putra Allah yang hidup. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Paus Leo Agung menjelaskan tentang hal itu seperti ini. Ini berarti engkau terberkati karena Bapa-Ku mengajarkan ini kepadamu. Engkau tidak tertipu oleh anggapan dunia, tetapi dibimbing oleh ilham yang dari surga. Itu bukan daging dan darah, melainkan Dia yang mempunyai aku sebagai putra, yang menyatakan aku kepadamu. Keterpilihan Petrus sebagai ketua dari para rasul dan menjadi gembala tertinggi dari gereja memang dikehendaki oleh Allah, dan bahwa dia memiliki karunia yang diberikan oleh Bapa untuk menyatakan siapa sebenarnya Yesus Kristus itu bagi kita. Dia adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Pada hari ini, iman kita diteguhkan oleh ucapan Petrus dan perjalanan rohani, dan iman kita ditetapkan bersama Petrus yang ditunjuk langsung oleh Tuhan Yesus.
Pada hari ini, gereja mau memastikan kepada kita bahwa iman yang diwariskan kepada kita adalah iman yang berasal dari Bapa sendiri. Berbahagialah kita yang mendengar kesaksian Petrus. Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Percayakah kita dengan kesaksiannya? Percayakah aku akan Yesus Putra Allah sebagaimana disaksikan oleh Petrus? Marilah kita berdoa. Bapa, Engkau menyatakan jati diri Tuhan Yesus melalui Petrus. Kepadanya Tuhan Yesus meletakkan dasar gerejanya. Kami berdoa semoga Engkau memelihara imam agung kami. Bapa suci, karunialah kepada beliau Roh Kudus untuk memimpin gereja Yesus Kristus di dunia ini. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.